Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, mensyukuri karyanya, menebus segala dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Syukur, terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat karya pengampunan-Mu atas kami. Kami mau menyatakan rasa syukur kami atas karya-Mu, mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, dengan kami mengasihi Tuhan dalam pelayanan, dalam pengabdian kami kepadamu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini.
Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ke 50. Judul perikop Yesus diurapi perempuan berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Bapak Ibu, saya lompat langsung menjelaskan melalui ayat 38. Perempuan itu menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya dan mencium kaki Yesus. Kata mencium dalam bahasa Yunaninya adalah katepilei, yang artinya mencium dengan sungguh-sungguh, mencium dengan berulang-ulang, dengan penuh kasih sayang. Kata yang sama digunakan di Lukas 15 ayat 20, ciuman bapa kepada anak bungsu yang terhilang, yang telah kembali. Ciuman mempunyai beberapa kemungkinan makna, yaitu kasih, penghormatan, ketundukan, tetapi juga ibadah dan penyembahan. Demikian arti ciuman perempuan ini ke kaki Yesus yang menunjukkan kasihnya, rasa syukur dan penghormatannya, juga penyembahannya kepada Yesus. Ia tidak saja mencium kaki Yesus, dia menyekanya dengan rambutnya, dengan air matanya. Bagi orang Yahudi, merupakan suatu yang memalukan bagi seorang perempuan untuk menunjukkan rambutnya di depan umum. Tetapi perempuan ini mau melakukan pengorbanan itu. Maria dari Betani di Yohanes ayat 12, pasal 12 ayat 3 juga melakukan hal yang serupa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang rasa syukurnya begitu besar
sehingga menyatakan kasih dan pengorbanannya kepada Tuhan. Perempuan itu meminyaki kaki Yesus dengan menggunakan minyak wangi juga. Ini bukan minyak wangi yang murah, ini minyak wangi yang mahal. Tradisi Yahudi menjelaskan seorang perempuan biasanya mengalungkan botol minyak wangi di lehernya. Bagi mereka yang masih perawan, mereka menabung untuk bisa membeli minyak wangi itu yang nanti akan dia pakai di hari pernikahannya. Jadi ini juga merupakan suatu pengorbanan seumur hidup, seakan memberi yang terbaik kepada mempelai. Minyak wangi ini bukan hanya mahal tetapi juga menunjukkan identitas diri seorang perempuan Yahudi. Ini artinya perempuan ini menghargai Yesus demikian rupa hingga memberi dirinya kepada Yesus. Melihat yang dilakukan perempuan ini, Simon berkata dalam hatinya di ayat 39, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Ada dua hal tentang kata-kata Simon dalam hati ini. Yang pertama, Simon merendahkan perempuan berdosa itu dan menganggap ia tidak layak untuk datang kepada Yesus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Secara implisit, ini menunjukkan bahwa Simon menganggap dirinya sendiri lebih layak datang kepada Yesus daripada perempuan ini. Anggapan seperti ini bisa timbul karena kesombongan dan kurangnya ia mengintrospeksi dirinya sendiri. Orang yang merasa dirinya layak untuk datang pada Tuhan sebenarnya justru ada orang yang paling tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Bandingkan dengan Lukas 18 ayat 9-14. Yang kedua, Simon meragukan kenabian Yesus dan mungkin ia mengundang Yesus untuk memastikan hal itu. Dan setelah melihat sikap Yesus, dia menjadi yakin bahwa Yesus bukanlah nabi karena berpikir Yesus tidak tahu siapa perempuan yang mengurapi dia. Yesus tahu karena Yesus Maha Tahu, karena Yesus adalah Tuhan sendiri. Maka Yesus menjelaskan hal ini melalui sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang, dan hutang di sini jelas menggambarkan dosa. Hutang dari dua orang ini berbeda, yang satu 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu mereka sama-sama tidak bisa membayar hutangnya, sehingga dihapuskan hutang itu. Dan Yesus menunjukkan respon kasih dari kedua orang itu berbeda. Respon terima kasih. Orang yang lebih banyak hutangnya merespon dengan mengasihi lebih besar. Itu adalah suatu hal yang logis. Makin besar dosa seseorang, makin besar rasa terima kasihnya kepada Tuhan pada saat ia mendapat pengampunan dosa. Yesus menerapkan perumpamaan ini kepada Simon. Yesus membandingkan Simon dengan perempuan itu di ayat 44-46. Yesus memperhatikan tindakan kasih yang dilakukan oleh perempuan itu dan memperbandingkan tindakan kasih yang tidak dilakukan oleh Simon, yaitu tidak memberi air membasuh kaki. Perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air matanya, lalu tidak memberi ciuman. Perempuan ini berkali-kali memberi ciuman kaki Yesus sejak Yesus datang sampai dia duduk. Lalu yang ketiga, Simon tidak mengurapi Yesus dengan minyak, sementara perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Jadi perhatikan, Yesus bukan hanya memperhatikan tindakan kasih yang kita lakukan, tetapi juga tindakan kasih yang tidak kita lakukan. Ini menjadi poin yang khusus Bapak Ibu Saudara sekalian.
Karena itu janganlah terlalu cepat puas dengan hal-hal yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Kita juga harus memikirkan hal-hal lain yang sebetulnya masih bisa kita lakukan, tetapi kita menundanya atau kita tidak mau melakukannya sampai saat ini. Misalnya tetap berbakti sekalipun ada halangan hujan, tetap prioritaskan ibadah, datang secara rajin dalam pemahaman Alkitab, datang secara rajin dalam persekutuan doa, bukan hanya kalau ada waktu sehingga tidak jadi prioritas, menaikkan doa-doa syafaat, mendukung pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan, melayani Tuhan dengan setia, memberitakan Injil. Banyak hal yang belum kita lakukan, mesti harus jadi perhatian kita juga, karena Tuhan Yesus memperhatikannya. Sekalipun Simon sendiri dan juga mayoritas manusia saat itu menganggap Simon jauh lebih baik dari perempuan itu, tetapi Yesus beranggapan sebaliknya. Ini jadi perhatian bagi setiap kita. Tidak cukup dianggap baik oleh orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga menganggap cukup baik kehidupan kita? Inilah berita firman hari ini. Kesadaran akan keberdosaan kita membuat rasa syukur yang dalam akan karya penebusan Kristus yang kita nyatakan dengan mengasihi Tuhan yang nyata dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat penebusan-Mu. Sungguh kami sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan karena keberdosaan kami. Selayaknya kami dimurkai dan binasa di neraka. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menebus kami dan menyelamatkan kami. Menyadari ini kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan nyata, dengan pelayanan kami, dengan kesungguhan kami, dalam kami berbakti, dalam kami beribadah, dalam kami memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih akan karya-Mu Tuhan. Sesungguhnya hidup kami adalah anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk bersyukur akan karunia pengampunan-Mu, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan kemuliaan boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman percaya sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dirancangkan masa depannya yang terbaik di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini doa-doa kami adalah doa-doa syukur atas kasih karunia, anugerah keselamatan, pengampunan yang Kau beri kepada setiap kami yang telah Engkau tebus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak kami muliakan. Engkau layak mendapat penyembahan kami seumur hidup kami. Engkau layak mendapat pengabdian kami. Terus bimbinglah kami Tuhan, hidup memuliakan Engkau, bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Bimbing terus kami untuk makin hari makin memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan pengabdian kami kepada-Mu Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa hari ini untuk saudara-saudara, keluarga, rekan, teman-teman seiman yang sedang dalam pergumulan, sakit, dan dalam perawatan. Kami mohonkan jamahan yang daripada Tuhan, kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Kau jamah teman-teman, saudara, keluarga kami, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang dirawat di rumah sakit juga Tuhan beri kesembuhan, pertolongan, sehingga mereka boleh selamat, sehat kembali oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, oleh pertolongan yang daripada Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat,
sehat selalu. Shalom.